Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari cerita manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 228. Nah, sebelum membahasnya, Tabangan akan segarkan ingatan kalian pada chapter lalu. Kita diperlihatkan Heisuke yang menjamu dua pembunuh bayaran mengerikan yang ada di depannya saat ini. Di samping itu, kita juga melihat tim dari Sakamoto yang membawa Sakamoto yang terluka sekarang untuk saat ini sedang dicegat oleh seorang polisi yang juga adalah anggota dari GAA yang baru. Dan akhir dari chapter lalu pun menampilkan bala bantuan datang yakni Lu yang datang dan menghajar polisi tersebut. Di mana sekarang dia kali ini dibantu oleh Nenek Mia yang menggunakan kemampuan skill akupunturnya untuk menghadang polisi tersebut. Jadi, bagaimanakah cerita selanjutnya? Sebelum membahasnya, Tabangan butuh bantuan kalian dengan cara like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan dari chapter terbaru Sakamoto Days ini. Sakamoto Days chapter 228 mendapatkan judul Lu Shan. Cerita ini melanjutkan kembali apa yang terjadi pada chapter lalu yang dimana memperlihatkan pertarungan 2 melawan 1 antara polisi GAA yang berhadapan dengan Lu dan juga Nenek Mia. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter ini adalah niat membunuh dari polisi misterius itu meledak. Chapter sebelumnya memperlihatkan polisi yang sudah menetapkan hukuman mati kepada dua wanita yang ada di depannya ini karena sudah menghentikannya untuk menegakkan keadilan. Di sini kemudian kembali dilanjutkan bagaimana pertarungan dari mereka bertiga pun dimulai. Di mana Lu mengatakan kepada Nenek Mia bahwa mereka berdua akan baik-baik saja selama dia masih mempunyai mode tinju mabuknya, dan di waktu yang tidak tepat inilah kemudian tiba-tiba saja minumannya habis, dan itu berarti dia tidak bisa lagi akan masuk ke dalam mode tinju mabuk tanpa meminum alkoholnya. Keadaan ini pun sempat membuat Lu panik, dan disinilah polisi tepatnya langsung mengambil keuntungan dan segera untuk menyerang balik Lu dengan senjata andalannya tersebut. Keadaan pun semakin menegangkan pada saat tali sepatu yang digunakan oleh Lu berhasil untuk nyangkut di senjata dari sang polisi ini. Dan disinilah pada saat Lu berhasil tertangkap dan ditodong oleh senjata api polisi ini. Kemudian beruntung saja Nenek Mia bereaksi dengan langsung menangkis peluru yang sudah ditembakkan oleh sang polisi ini yang langsung terkena kaki dari Nenek Mia. Sontak ini pun membuat pendarahan hebat yang terjadi di kaki kanan dari Nenek Mia tersebut. Dan di sini Lu meminta maaf atas hal ini dan bahwa dia sangat amat ceroboh bisa tertangkap pada saat itu. Nenek Mia di sini bilang bahwa jangan gegabah dan jangan sekali-sekali untuk melepaskan pandanganmu darinya karena itu akan berakibat fatal lagi. Nah, Nenek Mia kemudian memberitahu Lu agar segera lari saja karena dia tidak akan bisa mengalahkan sang polisi ini sendirian. Pada waktu mereka bercengkerama inilah, tiba-tiba sang polisi kembali menyerang Lu dengan sangat cepat yang dimana dengan senjatanya ini, Lu pun dipentalkan menjauhi Nenek Mia. Polisi ini pun sempat bilang bahwa tidak akan ada penjahat yang lepas dari tangannya dan mereka berdua ini tentu saja dia sudah vonis mati. Disinilah kemudian Lu menganalisis kemampuan bertarungnya sekarang. Dan adakah sesuatu yang harus dia lakukan kalau minumannya sudah habis dan dia tidak bisa lagi masuk ke dalam mode tinju mabuknya. Waktu beristirahat dan membeli alkohol juga tidak akan menjadi metode yang ampuh untuk saat ini. Nah, pada saat waktu berpikir inilah kita melihat ada sebuah mobil yang mendekati wanita ini. Dan di dalam mobil tersebut terdapat ada seorang wanita yang memang adalah pencandu alkohol yang sedang minum. Dan disinilah tepatnya Lu yang tidak pikir panjang langsung mengambil sekaleng alkohol yang dipegang oleh sang wanita tersebut. Dengan sesuai rencana Lu yang akan meminum kaleng alkohol tersebut, namun pada saat ia melihat bungkusan kaleng itu, ternyata alkohol itu tidak akan bisa untuk membuatnya mabuk karena kadar alkoholnya pun yang sedikit. Melihat hal ini, kemudian langsung saja polisi tersebut menembakkan pelurunya lagi ke kaleng botol yang dipegang oleh Lu dan berakhir dengan kaleng tersebut kembali mental. Polisi mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan apa yang akan direncanakan oleh Lu ini ke depannya. Namun selama dia hidup, dia tidak akan membiarkan Lu ini meminum minuman yang beralkohol. Kita kemudian melihat sang polisi tersebut kembali untuk menyerang Lu menggunakan senjatanya. Dan saat itu beruntung saja dia kembali diselamatkan oleh Nenek Mia. Dan kembali nenek ini menyarankan bahwa segera minumlah sisa minuman yang masih ada untuk saat ini agar mereka berdua bisa selamat. Namun disinilah masalahnya, bahwa dia hanya punya beberapa tetes saja untuk bisa dia minum. Dan disinilah teori dari Nenek Mia yang cerdik, di mana Nenek Mia ini sudah melakukan titik tekan yang dialamatkan ke tubuh dari Lu, dan itu akan membuat tubuhnya bisa menyerap alkohol jauh lebih cepat.
Dan dengan inilah kemudian kita bisa melihat Lu yang tidak lagi terfikir akan hal-hal yang lainnya, dan otomatis dia saat ini sudah bisa beralih ke mode tinju mabuk lagi, dan kemudian langsung saja menyergap senjata dari sang polisi ini menuju ke tanah. Di sini pun dengan cadasnya Lu bilang bahwa kau berani-beraninya menantangku. Kita pun bisa melihat epic moment di mana Lu yang dengan lututnya berhasil untuk menghancurkan senjata andalan dari sang polisi ini. Bahkan kepingan dari senjata tersebut berhasil untuk menusuk kaki kanan dari sang polisi. Tidak berhenti sampai di sana saja. Lu kemudian bisa untuk menghajar sang polisi ini dengan kecepatan dan kekuatan penuhnya yang berbeda dari hal sebelumnya. Tubuh dari sang polisi kemudian terlempar karena tertabrak mobil, yang dimana lagi-lagi tubuh yang terlempar ke atas langsung dihantam balik menuju ke tanah lagi oleh Lu. Di sini Lu berkata bahwa dia tidak peduli dengan apa itu seluruh atau semacamnya. Dia akan membunuh siapa saja yang berani untuk menyentuh keluarganya. Melihat hal ini, kemudian Nenek Mia pun bengong dan berkata bahwa wanita ini memang hebat, dan inilah mode tinju mabuk yang Lu sering bicarakan. Sekarang dengan polisi yang bertekuk lutut di hadapan dari Lu yang sudah memegang pistol, Lu kemudian bilang bahwa yang mereka inginkan hanyalah kehidupan damai. Tapi jika sang polisi ini menghalangi jalannya, maka siapapun yang berbuat jahat tidak akan mendapatkan ampun dari mereka, dan Lu sendiri bersumpah untuk mundur dan Lu akan membiarkan polisi ini hidup jika mau bertobat. Sang polisi menjawab hal ini dan bertanya kenapa bertarung begitu keras hanya demi kehidupan yang damai. Dalam film dan manga, penjahat selalu mengejar kehidupan abadi, tapi sang polisi tak melihat arti di dalamnya. Hidup tanpa rasa sakit, tanpa takut akan kematian adalah hidup yang tak berasa. Nah, dan disinilah kemudian sang polisi kembali lagi untuk menyerang Lu menggunakan kilauan dari simbol yang ada di bajunya tersebut, yang membuat Lu ini silau, dan ini membuat kesempatan untuk mengambil alih senjata api dari tangan Lu pun beralih ke tangan sang polisi. Kemudian di sini dengan sangat cepat dan juga gerakan khas dari polisi ini membuat kedua tangan dari Lu sekarang menggunakan borgol yang disambungkan ke tangannya sang polisi. Disinilah keadaan berbalik dan menjadi benar-benar mematikan saat ini, karena selain borgol Lu, kemudian dia pun menodongkan senjata ke Lu. Polisi ini bilang bahwa sensasi ini tidak ada yang menyainginya saat ini. Panel terakhir pada chapter ini pun memperlihatkan bagaimana kita melihat kengerian yang terjadi pada pertarungan lainnya, di mana final battle antara Kumanomi yang berhadapan dengan Heisuke dimenangkan oleh Kumanomi, di mana tubuh dari lawannya yakni Heisuke berlumuran darah tak berdaya di depannya saat ini. Catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter ini adalah tekad mengorbankan nyawanya ia terus bertarung, tapi pada akhirnya tubuhnya tidak lagi mampu bergerak, dan apa takdir yang menanti dalam pertarungan mematikan ini. Nah, pertarungan sebelumnya cukup berat untuk Heisuke ya. Walau ia dikenal sebagai sniper yang jenius, lawan kali ini terlalu berbahaya. Kumanomi memperlihatkan kemampuan yang membuat Heisuke ini tak berdaya hingga akhirnya ia terlihat tergeletak tak sadarkan diri. Jadi adegan ini sekaligus menegaskan betapa tingginya ancaman musuh-musuh baru bahkan untuk karakter sekuat Heisuke ini. Sekarang Heisuke memang tidak tewas, tapi untuk saat ini dia benar-benar tumbang. Heisuke selama ini dikenal sebagai sniper yang jenius, salah satu anggota muda berbakat yang bisa menandingi level pembunuh kelas atas. Namun kekalahannya dari Kumanomi ini menunjukkan bahwa keahlian teknis saja tak cukup melawan musuh yang punya kekuatan aneh ataupun brutal. Kumanomi jelas bukan lawan biasa. Kemungkinan ia punya teknik ataupun tubuh yang dirancang untuk melawan serangan jarak jauh dari Heisuke. Ini pun memperlihatkan bahwa Heisuke masih kuat, dia masih bertumbuh dan belum berada di level monster seperti Sakamoto maupun Nagumo. Nah, sekarang fakta bahwa Heisuke ini kalah cepat dari Kumanomi ini menandakan bahwa Kumanomi diperkenalkan sebagai ancaman yang serius. Ini seringkali membuat karakter lama tumbang untuk mengukur seberapa berbahayanya karakter baru ini. Jadi, kekalahan dari Heisuke adalah bahasa visual untuk manga bahwa Kumanomi ini bukan musuh yang bisa diremehkan. Dengan Heisuke ini jatuh, bahwa cerita ini pun menekankan dinamika kelompok Nenek Mia dan juga Lu dipaksa maju sebagai ujung tombak pada chapter ini. Hal ini pun menjaga keseimbangan, tidak hanya Sakamoto atau Nagumo yang jadi pusat ceritanya, tapi juga anggota-anggota pendukung seperti Lu dan juga Heisuke. Nah, sekarang Heisuke mungkin akan mendapat momen kebangkitan di arc ini, tapi sementara ini ia berfungsi sebagai korban pertamanya untuk membangun tensi cerita ke depannya.
Nah, biasanya di Sakamoto Days ini karakter yang jatuh tidak akan dibiarkan sia-sia. Nah, bisa jadi Heisuke akan bangkit dengan kemampuan barunya, upgrade sniper ataupun teknik perhitungan yang gila-gilaan. Atau justru jatuhnya Heisuke ini akan jadi pemicu emosional dari Lu dan juga Nenek Mia agar mereka serius melawan sang polisi. Jadi kekalahan dari Heisuke ini bukan sekedar kelemahannya, tapi alat naratif untuk menunjukkan level kekuatan dari Kumanomi. Ini pun memberikan spotlight bagi Nenek Mia dan juga Lu ke depannya dan menyiapkan arc kebangkitan atau perkembangan karakter dari Heisuke ke depannya. Yup, jadi sekian pembahasan tambahan terkait dengan Sakamoto Days chapter terbaru ini dan kita akan bertemu lagi di minggu depan.